Ya, ya, Yuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan melaksanakan diskusi tentang mengenai konflik demo kemarin pada tanggal 25 Agustus 2025. Nah, kalian resah nggak sih sama demo kemarin tuh dengan keadaan Indonesia yang kemarin? resah banget, resah. Nah, capek juga ya akhir-akhir ini hampir tiap minggu ada aksi sejak 25 Agustus sampai kemarin jalanan penuh massa. Nah, banyak sekali mahasiswa dan ojol untuk menyampaikan suara pada tanggal kemarin. Wah, gua juga sempet turun sih. Bukan karena suka ribut ya, tapi karena merasa sudah mentok. Harga kebutuhan pokok naik, PBB naik, bensin naik. Sementara kabarnya anggota DPR mau naikkan tunjangan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, coy. 106 juta kalau nggak salah. Rasanya nggak adil buat masyarakat. Oh, gue juga lihat tuh di berita ada juga siswa yang ikut turun ke jalan. Itu bikin gue miris anjir. Anak-anak belum paham sepenuhnya, tapi mereka merasa berdampak juga. Nah, bener banget tuh. Gue lihat dari sisi pemerintahan nih. Sebenarnya mereka punya alasan, kayak ada inflasi global, kebutuhan APBN dan seterusnya. Tapi memang cara komunikasinya kurang. Masyarakat jadi merasa ditinggalin gitu. Tapi ya teman-teman, yang bikin marah itu bukan cuma kebijakan pemerintah loh, tapi juga ketidakadilan yang nyata. Rakyat kecil harus dibayar mahal, sementara pejabat dapat fasilitas tunjangan besar. Itu jelas bertentangan dengan sila kelima, anjir. Nata, gimana menurut Tuta? Menurut gue sih betul-betul aja ya. Kayak gua ojol tiap hari panas-panasan, hujan-hujanan, ngerjain orderan, bensin naik, tarif ojol malah kadang promo turun. Gue pikir ini keadaan sosial di mana? Nah, itulah kenapa sila kelima penting. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas seluruhnya itu harus ditekankan. Jangan cuma sebagian. Jangan sampai ada kelompok yang terlalu diistimewakan. Sementara mayoritas rakyat kesulitan. Kan aneh. Gue sepakat tuh di birokrasi juga sebenarnya banyak yang sadar, tapi sistem besar ini sering lambat dan sayangnya rakyat kecil yang paling cepat merasakan dampaknya. Kemarin gue lihat sih eh, yang ikut aksi itu yang dari anak kampus ya awalnya sih damai, orasi, kita membawakan orasi, membawa poster dan menyanyikan lagu perjuangan. Nah, tapi tiba-tiba suasana tuh panas. Entah itu banyak sekali kayak perusuh-perusuh di sana dan seterusnya. Aparat langsung mengeluarkan gas air mata. Nah, orang-orang pada panik kan. Banyak banget tuh orang-orang yang jatuh karena gas air mata, berlari-larian. Nah, terus juga banyak juga sih korban jiwanya. Menurut lu gimana, Tak? Ntar kuota gua habis tadi anjir. Nyampe mana, nyampe mana? Itu yang bikin saya marah. Bikin Itu saya yang marah. tadi gua ngomong kayak korban, banyak korban jiwa itu terakhir. Menurut lu gimana, Tak? Oh, itu sih yang bikin gue marah. Aksi itu kan dijamin konstitusi ya, hak menyampaikan pendapat. Tapi kalau dibalas dengan kekerasan, rakyat makin kehilangan. Bahkan, eh, rakyat makin kehilangan kepercayaan. Nah, sebagai guru juga gue khawatir anjir sama anak-anak melihat kekerasan jadi hal yang biasa. Padahal seharusnya aparat melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti. Katanya mengayomi. Nah, gue akuin tuh penanganan demo kadang berlebihan, tapi di sisi lain saya juga ngeri
aparat berada di posisi sulit. Mereka diperintah menjaga ketertiban. Kalau masih ricuh, mereka yang disalahin. Justru disitulah perlunya keadilan. Jangan sampai rakyat dianggap sebagai musuh. Ingat, sila kelima menuntut keadilan untuk semua, termasuk hak rakyat menyuarakan pendapat. Betul, betul, Ji. Gue lihat dengan mata kepala sendiri. Ada anak kecil ikut ibunya berdemo karena nggak sanggup bayar biaya sekolah. Itu menyedihkan sih. Pendidikan seharusnya jadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan malah jadi beban. Nah, itu poin penting. Di sekolah kita juga banyak anak yang telat bayar SPP. Ada yang malu datang karena seragamnya sobek, nggak punya buku. Kalau negara serius dengan sila kelima, seharusnya akses pendidikan benar-benar gratis dan merata dong. Nah, itu dia tuh. Itu pukulan besar buat cita pemerintah sih. Seharusnya kebijakan itu ditunda atau disesuaikan dengan kondisi rakyat. Makanya kita butuh transparansi. Kalau anggaran jelas, rakyat bisa awasi. Kalau tidak ya keadilan sosial hanya jadi slogan doang, bukan suatu aksi nyata dong. Nah, gue juga mikir soal kesehatan ya. Lihat aja BPJS, katanya untuk semua rakyat. Tapi kenyataannya banyak yang ribet. Antrian panjang, obat nggak lengkap, rumah sakit penuh. Itu bukan keadilan sosial, bro. Nah, Bener bener gak tuh. sih? Gue pernah Nah, dampingin murid. Gue yang lagi sakit nih. Keluarganya miskin, kartu BPJS aktif. Tapi di rumah sakit tetap ditolak. Kan aneh. Karena kamarnya kata penuh alasannya. Alasan negara hadir bukan malah bikin rakyat tambah bingung. Nah, makanya itu menurut gue pemerintah ini udah kayak nggak kacau balau, Cok. Nah, inilah gunanya demo, guys. Kalau rakyat diam saja, mungkin pemerintah tidak akan sadar betapa sakitnya hidup di bawah. Demo itu sebagai alarm keras. Sayangnya sering malah dianggap suatu ancaman, padahal itu hanya menyampaikan suara aspirasi dari rakyat agar bisa tersampaikan dan tersalurkan. tapi gue juga sadar kalau demo berubah jadi anarkis, rusak fasilitas umum, itu juga salah. Rakyat rugi dua kali, keadilan tak tercapai, fasilitas malah hancur. Setuju gue tuh. Makanya perlu kedewasaan bersama. Demo damai harus dijaga. Aparat jangan represif. Dan provokator jangan bikin kacau. Emang parah provokator. Nah, itu idealnya kalau semua pihak saling menahan diri, maka apresiasi bisa tersampaikan dengan baik dan pemerintah bisa lebih mudah menerima tanpa harus takut pada kerusuhan. Tapi jangan lupa, inti dari semuanya ini adalah sila kelima. Kalau keadilan sosial sungguh ditegakkan, mungkin rakyat tidak perlu untuk turun ke jalan dan damai-damai saja. Nah, gue setuju tuh. Kalau kebutuhan dasar rakyat terjamin, contohnya beras, pendidikan, kesehatan, mungkin orang nggak marah sampai harus demo besar-besaran kayak kemarin. Nah, kalau pejabat bisa memberi teladan hidup sederhana, rakyat akan lebih mudah percaya. Jangan malah minta tunjangan fantastis kayak gitu di saat lagi rakyat susah-susah kayak gini. Iya, tapi pukulan besar buat citra pemerintah seharusnya kebijakan itu ditunda dulu sih. Tunggu rakyat menerima apa yang diperluin. Itulah rakyat, bro. Rakyat bukan anti pemerintah. Rakyat hanya ingin keadilan dan hanya ingin didengar. Ingin sila kelima benar-benar hidup, bukan sekedar kalimat yang ada di dinding suatu tempat umum gitu. Beh, rasanya perjuangan masih panjang. Tapi gue yakin selama ada yang peduli dan berani bersuara, harapan keadilan itu masih ada. Betul loh, betul. Mari kita juga mulai dari diri sendiri. Berperilaku adil pada keluarga, murid, tetangga. Kalau semua orang kecil melakukannya, gelombang besar akan terbentuk. Ya nggak? Nah, gue juga janji sebagai bagian dari birokrasi, gue akan berusaha lebih transparan dan peduli pada suara rakyat. Meski kecil, semoga bisa jadi contoh. Nah,